Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan. Tak terkecuali adalah nikmat dapat melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Maka nikmat ini adalah nikmat yang patut kita syukuri, karena banyak saudara kita di luar sana yang bahkan tidak sempat untuk melakukan sholat zuhur. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah sana kita Nabi Muhammad SAW. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini kita memasuki ke hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Maka larangan di sini itu bisa berarti larangan mutlak yang hukumnya haram, ataupun larangan yang sifatnya hanya makruh atau dibenci. Maka larangan mutlak yang haram contohnya seperti larangan untuk memakan daging babi, meminum minuman haras, berzina dan lain sebagainya. Serta ada pula larangan yang hanya bersifat makruh atau hanya untuk dijauhi. Maka untuk menyikapi larangan ini adalah lebih baik untuk meninggalkannya, karena ketika kita meninggalkan perkara tersebut kita akan mendapatkan dosa pahala, meskipun jika kita melakukannya tidak sampai mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apa saja yang diperintahkan oleh beliau maka itu wajib bagi kita untuk melakukannya semampu kita.
Dan perintah di sini ada perintah yang sifatnya wajib dan juga ada yang perintahnya sunnah. Perintah yang sifatnya wajib seperti melaksanakan sholat 5 waktu, perintah untuk puasa di bulan Ramadan, dan juga ada perintah yang sifatnya sunnah, atau ketika kita mengerjakannya kita akan mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak melakukannya maka tidak mengapa. Ini contohnya seperti sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Itu apabila kita melaksanakannya, merutinkannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika kita meninggalkannya, maka itu tidak mengapa. Seperti itu. Kemudian di hadis ini juga disebutkan bahwa penyebab dari kehancuran umat-umat yang terdahulu yang pertama adalah kasratus su'al atau banyak bertanya. Yang kedua adalah wahtilafuhum ala anbiya'ihim, dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Jadi di Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Bani Israel itu adalah kaum yang senang sekali bertanya ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an disebutkan ketika Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, maka kemudian mereka bertanya lagi, sapi betina yang seperti apa? Maka kemudian Nabi Musa menjawab, adalah sapi betina yang tidak tua dan juga tidak muda. Kemudian Bani Israel pun bertanya lagi, kemudian apa warna sapi betina itu? Kemudian Allah melalui Nabi Musa menjawab, adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan ketika orang-orang itu memandang sapi tersebut. Kemudian Bani Israil masih bertanya lagi, karena ketika itu Bani Israil merasa sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Kemudian Nabi Musa berkata lagi bahwa sapi betina itu adalah yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, dan tidak bercacat serta tidak ada belangnya. Maka sampai di tahap itulah Bani Israel itu menanyakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut akan semakin menyulitkan mereka. Maka di dalam Islam Rasulullah SAW melarang kita untuk bertanya terhadap hal-hal yang tidak penting. Maka hal-hal yang tidak penting itu jangan ditanyakan. Ketika ada perintah untuk mengerjakan sholat, maka kerjakan sholat. Jangan banyak bertanya. Ketika ada anjuran untuk sedekah, perintah untuk sedekah, maka bersedekah. Jangan bertanya sedekahnya seperti apa, spesifiknya seperti apa, karena itu nanti akan menyulitkan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah sebab kehancuran umat terdahulu adalah menyelisihi para nabi, bahkan membunuh nabi mereka sendiri. Dan ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh Bani Israel, yaitu mereka menyelisihi apa yang diperintahkan oleh nabi mereka karena hawa nafsunya, bahkan sampai tidak sukanya mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga faidah dari hadis ini
atau penjelasan hadis ini semakin membawa kita menuju keimanan, menuju ketakwaan, yang mana ketika kita diperintahkan untuk melakukan sebuah ibadah atau perintah, maka laksanakan, dan ketika kita diperintahkan untuk menjauhi suatu hal, maka kita wajib untuk menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.